sampaikan sama si hakim yang terhormat tuh, yang menyidangkan kasus Sambo itu ya. Lu kasih tahu dia, hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Ngomong sama hakim, bilangnya si hakim, dia etika bocor. Sampaikan kepada isi kepalamu bahwasannya apakah Sambo berhak menghilangkan nyawa seseorang. Gue gak akan teriak-teriak ya, soalnya beda. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, Nikita Mirzani nampaknya memang emosional mendengar vonis mati dari Sambo. Netizen menengarai hal ini karena Nikita sudah kehilangan backingan. Hal ini pun dikomentari oleh Tengku Zanzabela. Tengku Zanzabela yang sudah melaporkan Nikita Mirzani lebih kalem, lebih santai dalam menghadapi komentar Nikita Mirzani yang sampai teriak-teriak mengenai kasus vonis mati dari Ferdy Sambo. Zanzabela dalam akun TikToknya bahkan membalas dengan santai dan mengatakan bahwa Nikita ini dungu karena Nikita tidak tahu hukum dan hanya berkomentar asal nyeplos saja. Dan Zanzabela juga sudah mengatakan bahwa berkas Nikita sudah dilimpahkan. Dan dalam akun Instagramnya, Zanzabela mengabarkan bahwa berkas dari laporan polisi Nikita Mirzani sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat. Dear Sobat Zanzabela NKRI dan anak-anak Bunda Korla II, barusan saya ditelepon penyidik bahwa LPNM atau laporan polisi dari Nikita Mirzani dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat dan akan di BAP guys. Berarti proses kepolisiannya berlanjut atau akan ada berita acara pemeriksaan. Artinya saksi-saksi akan dipanggil, termasuk Nikita Mirzani tentunya akan di BAP, akan dipanggil untuk memenuhi berita acara kepolisian atau diperiksa. Mungkin awalnya menjadi saksi dan kemudian jika memenuhi unsur pidananya maka akan menjadi tersangka. Kemudian Zanzabela juga meneruskan dalam akun Instastory-nya bahwa hal ini merupakan bukti bahwa kepolisian itu masih bisa diharapkan karena mereka bersih. Ini bukti penegak hukum tidak dapat dibayar ya. Saya nggak keluarkan 1.000 rupiah pun, apalagi miliaran. Bravo Polri. Kepolisian memang sekarang lagi bersih-bersih agar namanya menjadi baik di masyarakat karena banyak oknum-oknum dari polisi yang merusak institusi kepolisian. Karena itulah Zanzabela meminta bahwa hal ini perlu disebarkan. Selain untuk membungkam Nikita Mirzani, Zanzabela juga ingin membuktikan bahwasannya institusi kepolisian masih bersih. Karena Nikita Mirzani sendiri mengatakan bahwa untuk memenjarakan dia itu butuh uang minimal 1 miliar. Dan ini terbantahkan oleh apa yang dilakukan oleh Tengku Zanzabela karena berkasnya yang kemarin dilaporkan ke Mabes Polri sudah dilimpahkan ke Polres Jakarta Barat agar di BAP. Wait, saya mau mereaction video ini. Lu bayar tuh polisinya, lu bayar jaksanya, bisa lu penjarain gua. Kalau gembel, nggak punya duit, boro-boro bayar polisi. Emang lu pikir kasus gua yang diserang itu normal? Itu nggak normal, nggak ada kayak begitu. Nah, itu kena uang, hanya bisa begitu. Jadi kalau mau ngelaporin gua, at least lu siapin uang miliaran. Kalau mau penjarain gua, cuma bacot-bacot mudah guru saja. Lihat sendiri nanti. Lagi nggak diladenin ya. Dan seharusnya penegak hukum itu menindaklanjuti orang seperti ini. Karena dia berbicara soal bayaran yang diterima, terutama ya penegak hukum yang ada di Serang. Gimana ini? Apa benar bapak-bapak penegak hukum kalau tidak punya uang tidak bisa melawan dia? Apa
Apa benar seolah-olah ketika seseorang mempunyai banyak uang bisa membeli keadilan? Menurut saya ini sudah bentuk pelecehan yang dilakukan oleh public figure dengan viewers jutaan ya. Apalagi mengingat sekarang masyarakat itu krisis kepercayaan karena oknum. Berkoar-koar, membilang orang murtad, keluar dari agama, menggiring opini agar orang lain mengatakan saya kafir. Jangankan aku, ya, yang kau bilang murtad, ya kan, dengan opinimu yang tolol, saudara sesamamu dan seimanmu saja seperti DM, NA, dan yang lain-lain, Bunda Korla, itu kan beragama keyakinan samamu. Hah? Ya kan? Terus kenapa kau jahatin mereka? Itu kan sekeyakinan samamu. Kok kau jahati juga mereka? Berarti kau itu kan hanya ingin membenturkan antara umat beragama yang ada di Indonesia ini. Begitu. Jadi begini, saya mengawali karir politik itu di Partai Parsindo. Ya. Di sana saya sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Milenial DPP. Tidak lama saya memang di sana, selesai konsolidasi ini dan itu, saya mengundurkan diri. Karena apa? Karena ada urusan keluarga. Nah lalu, hubungan kami tetap baik dengan sekjen, dengan ketumnya, dengan anggota-anggota yang lain ya. Bahkan satu waktu saya menghadiri haulnya Bapak Soeharto di Masjid Atin. Nah, di sana juga tidak ada orang yang bilang saya kafir atau yang anti kepada saya dengan segala reaction saya di sosial media. Bahkan mereka mengenal saya, bahkan mereka menyambut saya dengan senang hati. Karena di sana kita punya tujuan yang sama, memperbaiki negeri ini lebih baik lagi. Saya tidak di kubu mana-mana, saya pecinta Bapak Soeharto, saya pecinta Bapak Soekarno. Dan yang paling penting tuh ini, DPD RI. Serta saya disematkan PIN Bapak Soekarno oleh Aji Arya Wedakarna. Di dunia politik saya sangat diterima, bahkan teman-teman dari beberapa partai juga menyambut saya dengan. Memang sekarang saya belum memilih partai, tapi untuk senior-senior politik, teman-teman di dunia politik, teman-teman aktivis, teman-teman sosial politik influencer, rasanya mereka menerima saya cukup baik ya kan. Jadi kalau ada orang yang memfitnah, merendahkan saya, rasanya dia harus berkaca dulu ya. Sampaikan sama si hakim yang terhormat tuh yang menyidangkan kasus Sambo itu ya, lu kasih tahu dia hanya Tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia. Ngomong sama hakim, bilangnya si hakim dia etika bocor. Sampaikan kepada isi kepalamu bahwasannya apakah Sambo berhak menghilangkan nyawa seseorang. Gue nggak akan teriak-teriak ya, soalnya beda. Ya kan, lu jangan macam-macam sama gue. Karena gue juga nggak pernah memulai. Gue itu cuma bisnis. Gue mau bisnis sama mami online. Gue distributor Isabi Jakarta Selatan. Lu nggak usah lah ngata-ngatain gue. Ya kan, lu pakai cara-cara lo, cara-cara kotor lo dengan pasukan war lo yang hoax itu semua. Ya, lu penjarain mami pada saat itu tahun lalu 4 bulan dengan laporan palsu lo. Ya.